jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islami Twinda, masih di tema kita pagi hari ini. Istri kuku kuat bagai berotot kawat. Harus begini ya berotot kawat ya. Saya masih penasaran nih sama pertanyaan tadi kepotong iklan Ustadz. Berbicara tentang pepatah nih. Pepatah ini ada yang berkata bahwa kesetiaan istri ini diuji ketika suaminya tidak punya apa-apa. Dan ketika kesetiaan suami diuji ketika punya segalanya. Nah bagaimana dengan pertanyaan saya tadi, apakah benar nih wanita ini diuji dengan laki-laki pada saat laki-lakinya down, banyak wanita yang ninggalin suaminya. Nah ini bagaimana penjelasannya, mohon izin Ustaz. Iya, bismillahirrahmanirrahim, izin kembali kepada Habib dan Musa Salulung. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim saya berterima kasih kepada Islam Twinda karena dalam hal ini mengangkat sosok figur wanita, bahwa wanita itu jangan dipandang sebelah mata karena wanita itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah pertanyaannya Mas Fadli menarik nih. Wanita diuji ketika suaminya lagi down. Bahasa Inggris nih keren nih. Down. Turun. Ekonominya lagi down, turun. Dan suami akan diuji ketika dia lagi banyak segalanya. Berjaya. Nah hati-hati karena banyak godaan. Di sini karena mohon maaf laki-laki diuji dengan 3. Apa itu? Harta, tahta, wanita dalam dunia ini. Sementara kata Nabi penyebab banyak wanita masuk neraka salah satunya ada kurang bersyukur. Salah satunya dari 3 penyebab wanita disebabkan wanita banyak di neraka karena kurang bersyukur. Dikhawatirkan ketika ujian suami ketika turun down. Kalau alhamdulillahirrahmanirrahim ada kata-kata yang membuat saya semangat pada almarhumah waktu masih hidup. Dia berkata begini, Kak saya dari bawah. Saya dari tidak punya apa-apa. Lalu kita berumah tangga. Kalaupun kakak tidak tidak dapat, aman aku. Dia bilang begitu. Aku dari dulu tidak pegang uang. Tapi ketika lalu tidak ada, enggak usah khawatirkan tentang itu. Ini alamat gak diganti-ganti kayaknya nih. Ya, kayaknya sih susah move on. Susah kayaknya move Oh on. ya Allah. Karena ya kalimat-kalimat ini, jadi masalah keuangan kita tidak pernah gubris dan sebagainya. Karena banyak bersyukur. Nah dalam hal ini saya juga pernah berkata seperti itu juga pada istri saya. Saya juga dari nol jadi aman. Nah buat kita semua, kesetiaanlah yang luar biasa. Sekali lagi, kesetiaan. Karena maaf. Apa? 1, 2, 3. Kesetiaan. Ustadz katanya pelan-pelan. Ya. Kesetiaanlah yang membuat masalah kehidupan ini sepelik apapun kalau dia setia aman. Amin. Jadi indah. Yang penting ada kesetiaan. Apalagi kalau dalam al ibadah kan muslim, mukmin, muttaqin, mukhlis, istiqomah. Nah, dari istiqomah ini kesetiaan ini alhamdulillah. Mohon maaf tanpa mencampuri urusan rumah tangga orang. Ini katanya wanita itu rumah tangga kan maaf ada hidup bosannya kan. Ya, itu lagi, betul. dia lagi. Depan, Pagi ke ketemu belakang, dia lagi. ke depan, ke belakang. Dia ketemu lagi, dia lagi. Kamu lagi. Kalau usah selalu. Udah dia lagi gak punya duit lagi. Iya, jadi gitu. Ntar kalau udah gak ada nyesel. Dan ingat kembali kalimat syukur inilah yang harusnya dipahami. Karena dengan adanya kesetiaan menghadirkan kesyukuran. Dan kesyukuran akan membantu. Sekali lagi membantu. Makanya titik beratnya di situ. Ketika ditanya apa penyebab kepada Rasulullah. Apa penyebab wanita masuk neraka? Paling banyak di neraka wanita. Kalau di surga paling banyak orang miskin. Salah satu penyebab kembali lagi. Karena kurang bersyukur atas pemberian suaminya. Nah ini yang dikhawatirkan. Sehingga wanita itu diuji pada saat suaminya lagi jatuh. Sekali lagi suaminya lagi jatuh. Dan berikutnya maaf. Tanpa menggurui bahwa setia adalah prajuritnya. Benang-benang perbedaan antara cahaya dengan pengorbanan harta. Perajut. Dia rajut. Sesuatu yang terputus akan disambung. Lewat apa? Kesetiaan. Sudahlah kak. Ada uang buat tidak mau aku bisa mendampingi. Wow, so sweet. Itu kan gitu. Sosok wanita yang hebat ketika bisa menerima kekurangan suaminya. Kenapa lagi nih? Biasanya kenyataannya susah kalau begitu Ustaz. Oh gitu. Iya harus kerja lah suaminya apapun. Enggak, gitu ya. kadang-kadang juga gini, Ya. si istri mah kuat, suami kuat, mertua, ngomel.
Makanya paling hebat itu ketika membangun rumah tangga sebaiknya satu atap aja. Ndak usah numpang di atap yang lain. Karena mungkin kita bisa ngerti tapi maaf betul tadi kata Ustaz Zalul. Bener. Tapi ini bukan curhat. Jadi, bisa jadi. Mertua yang Ya, protes. yang ikut Karena serta. tinggalnya sama mertua. Iya. Mertuanya mertua istri lagi. Aduh, ya udah dah. Mas Fadil gitu juga. Enggak enak aja. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi ujian itu ketika wanita harta lagi turun itu diuji. Aha, ini sekarang Karena kita lanjut. pasti hitung-hitungan. Bener, pasti bicara masalah tentang laki-laki kalau lagi jatuh ini memang perempuan harus support ya. Dengan jualan online bersama suaminya Tapi gini, atau bagaimana. mohon gitu. izin, kembali lagi ke laki-laki. Mm-mm. Laki-laki yang bertanggung jawab. Karena dalam hal ini mendidik istri. Sekali lagi, Betul. kita yang mendidik istri. Walaupun istri kurang bersyukur, kita didik dia Maaf, supaya Pak, bisa bersyukur. udah habis waktunya kita Oh, iya. lanjutin lagi ya. Udah disuruh pindah no ya kan. Yang ini maksudnya ini yang kita lanjutin lagi jamaah yang ada di rumah nih ya. Kita lanjut ke Instagram lagi nih Ustadz Maulana, Ustadz Zalulung dan juga Abi Muhammad nih. Pertanyaannya dari hamba Allah, Ustadz Punten, saya mau nanya, saya pernah selingkuh di belakang istri almarhum saya. Innalillahi. Singkat cerita, dia tahu bahwa saya punya perempuan lain. Kami sempat berantem hebat, tapi dia tidak minta pisah. Dia masih menjalankan kewajiban sebagai istri. Tak lama kemudian dia dipanggil Allah karena serangan jantung. Di akhir hayatnya dia bilang, meskipun kamu pernah nyakitin aku tetap sayang kamu mas. Wah ya Allah ya Robi, pengen nangis kita dengarnya. Mendengar itu saya merasa bersalah pada almarhum, ditambah sampai waktu terakhirnya dia tetap bertahan dengan saya sekalipun saya sudah zolim sama dia. Apakah Allah mengampuni dan memaafkan saya meskipun saya belum sempat minta maaf pada almarhumah istri saya? Mohon dijawab nih dari guru kita Ustadz Maulana dulu, ini sedih banget ceritanya nih, astagfirullahaladzim. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada suami atas keridhaan istri. Istri saya rasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah karena mendapatkan pahala seperti Ratu Asia. Kata Nabi, siapa wanita yang bersabar terhadap suaminya, maka diberikan pahala seperti Ratu Asia. Sebaliknya kalau ada suami yang bersabar terhadap istrinya, maka diberikan pahala seperti Nabi Ayub alaihissalam. Persoalan namanya manusia kan ada kezaliman, ada 3 kan kepada Allah, Allah tidak ampunkan dosa itu, yakni dosa syirik. Tapi ada yang diampunkan dosa-dosa dalam hal ini yang ada cuma hubungannya kepada Allah tapi tidak menyalahi kesyirikan itu. Allah Maha Pengampun. Tapi ada dosa yang tidak dibiarkan. Inilah dosa kepada yang berkaitan kepada manusia. Maka sekalipun istri sudah memaafkan, apa salahnya sosok suami kan sudah berpindah ke alam baka ya, alam sana. Sebaiknya sosok suami doakan istri. Doakan istri. Sebagai pengganti di atas segalanya, kalau punya anak, alhamdulillah rawat anak-anaknya dengan baik, amanahnya almarhumah. Iya, Jalankan. dari Ustazah Lulung ada yang mau ditambahkan Ya, silakan. jadi kalau yang namanya kita tuh manusia pasti pernah punya salah. Tapi orang yang hebat adalah orang yang berdosa dan dia bertobat. Itu baru sehebat. Daripada dia udah berdosa kagak merasa punya salah. Jadi yang pertama, janganlah kita putus asa dari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Yang pertama. Jadi intinya terus berusaha untuk bertobat. Kenapa? Itu istri keren banget, Masya Allah. Semoga almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Tetap dia nggak sakit hati. Kenapa? Dia pikirkan adalah keluarganya. Yang kedua. Kemudian ketika dia sudah merasa seperti ini, bagaimana dengan yang namanya hubungan dengan istri yang memang sudah wafat. Tadi guru kita sudah menyatakan, pertama doakan dia. Dalam dari riwayat dari Ibnu Abbas, doain, kemudian juga mohonkan ampun, kemudian bersedekah atas nama beliau, ya kan? Dan yang keempat adalah berhubungan dengan keluarga-keluarga daripada istri. Karena apa? Karena itulah menyambung tali silaturahim dengan orang yang sudah wafat, yang sudah mendahului kita. Jadi jangan mah kita udah punya dosa, nggak mau bertobat, nggak mau berhubungan lagi dengan keluarga istri. Nah ini dijaga tali silaturahminya, dijaga doanya, dijaga istighfarnya. Dan kalau bisa ya, Habib, boleh kan kita bersedekah atas nama Istri. boleh. Sebagaimana Yang hadis sudah dari meninggal. Aisyah, yang sudah Ini Masya Allah wafat. ya, Insya Allah itu ya sebagai tanda penyesalan kita. Amin buat Mas Insya yang Allah, sudah insya Allah. tadi curhat di Instagram, terima kasih banyak. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ya kita lanjut lagi tentang tayangan. Saya punya tayangan lagi nih buat Ustazah Lulung dan juga jamaah yang ada di rumah ya. Tolong diperhatikan nih, ada seorang ibu ya. Seorang ibu yang mengangkat batang kayu besar dengan selembar kain. Mohon izin nih, langsung aja kita lihat tayangannya. Kalau kita
lihat tadi itu beratnya minta ampun itu, ya kan? Mungkin apa ya kalau kita angkat pakai tangan sendiri, saya kayaknya juga udah kewalahan. Ini tapi ini ibu-ibu tadi sosoknya itu hebat banget bisa menggendong dengan sehelai kain aja. Ini masya Allah luar biasa ya. Ini rela nih menggendong batang kayu demi membantu suami mungkin menafkahi keluarganya. Ini masya Allah memenuhi kebutuhan, nggak gampang. Banyak ibu-ibu atau istri yang melakukan pekerjaan yang amat berat seperti contoh tadi di video ya. Contohnya seperti kuli bangunan, pekerja berat lainnya. Apakah di dalam Islam ya seorang istri ini boleh melakukan pekerjaan berat? Bunda mohon izin penjelasannya silakan. Baik, insya Allah bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ini Lila. diam aja Pak Ustadz. Iya. Baiklah. Jadi bagaimana dengan sosok tadi Masya Allah ya kita nih belum tentu seperti itu kuat badan kita. Tapi yang namanya seorang wanita kalau udah kuat tekadnya, kuat hatinya, kuat iman semuanya dia kuat. Apapun yang ada di pundaknya tidak menjadi berat. Karena apa? Itu menjadi ringan bagi dirinya. Bayangin yang namanya ada nih ya salah satu yang namanya ya viral-viral ya di beberapa sosial media ketika seorang istri berada di dapur suami nggak ngeliat, ketika berada di kamar untuk ngerapiin suami nggak ngeliat, ketika berada di ruang tamu dia bebenah nggak ngeliat, lagi nyuci nggak ngeliat, lagi nyetrika nggak ngeliat, pas baru dia duduk pegang HP suami datang, kamu main HP aja. Dia kagak tahu dari pagi sampai yang namanya sore dia tuh pegang pekerjaan. Tenang Bun, nggak usah ngotot juga Bun, nggak usah ngegas santai-santai Bun. Ini kayak curhatan Seperti sendiri. curhat nih. ya. Gitu. Mohon maaf. Iya, iya, Bu. silakan, Bunda. Ini kagak enak gitu ya Iya, sama guru benar-benar. kita. Lanjut. Gitu. Dan yang kedua, jadi boleh gak sih istri bekerja berat, yang penting jangan tersingkap auratnya. Menurut kitab Bukhari, boleh dia kerja apapun yang penting jangan tersingkap auratnya. Kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya juga repot. Kenapa? Kalau berat seberat apapun bagi kita berat, tapi bagi yang menjalankan insya Allah nggak berat. Kenapa? Dia ikhlas menjalankannya. Allah. Gitu. Benar gak sih tidak ada yang berat kalau sudah ikhlas? Bener, itu yang Masalahnya mahal. ikhlas sampai kagak. Bener. Dan yang ketiga ketika sudah ada ilmunya, kenapa harus pakai ilmu? Semua harus pakai ilmu. Itu kalau nggak ada ilmunya itu maaf nih, kita yang ngangkat belum tentu. Yang tadi kakak Fadil bilang, kita yang ngangkat nggak pakai ilmu, bisa-bisa teklok, kecetit lah, uratnya segala macem lah, ya kan? Tapi dengan ilmu insya Allah. Dan yang ketiga dengan ilmu di sini artinya ilmu apapun tetap kita pakai. Dan yang di dalam kitab yang namanya Mudawatun Nisa Al-Jarrah Fil Ghazi itu apa? Ketika ada bab di sini tentang peperangan. Jadi yang namanya kerja berat dari zaman Rasulullah, dari zaman para sahabat itu semua pada pekerja berat. Bahkan seorang Ummu Sulaim ya, seorang Ummu Sulaim yaitu seorang sahabiah ya. Ustadz ya, itu pekerja berat. Dia itu dalam keadaan perang situasi apapun, itu kan tadi kan dia perangnya dalam artian dengan tenaga. Dengan yang namanya pundaknya ya, itu menuangkan air bagi para tentaranya. Menuangkan air, ngobatin yang luka-luka. Walaupun wanita itu lebih baik sih di rumah. Tapi kalau memang dia yang namanya sudah bukan terciduk, terpanggil, terpaksa gitu ya. Harus bekerja, ya gimana lagi. Karena kalau kita minta-minta juga gak mau. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin dilarang kita meminta-minta. Karena kalau kita meminta-minta itu berarti sudah membuka 70 pintu kefakiran. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Jadi subhanallah tadi membuat kita jadinya tersupport gitu ya. Semangat karena apa? Ternyata perempuan atau siapapun kagak boleh termotivasi. Gitu. Jadi begitu Kak Fadil. Jadi subhanallah. Jadi tayangan tadi membuat mungkin maaf nih yang pada mager-mager di rumah nih ya. Yang pada malas-malas di rumah ya. Tolong bergerak. Jangan menjadikan situasi kayak gini tuh sehingga menjadi generasi rebahan. Heran kok gue jadi curhat ya. Kok generasi rebahan ya luar biasa ya. Tapi ini Iya. bener loh Bun, maksudnya gini, zaman sekarang ini kita ya mohon maaf sebelumnya ya kan mungkin juga ekonomi lagi sulit ya kan. Banyak juga yang suaminya juga lagi dirumahkan. Nah inilah perannya dikurangin. wanita tadi Ini. ya kan. Bagaimana caranya dia bisa membangkitkan suaminya lagi untuk bisa semangat. Pak yuk kita jualan online. Nah, Aku jualan gitu. online lumayan lupa nanti papa yang nganter. Nah, Iya. papa yang nganter. Ongkos kirinya kita buat jalan-jalan gitu ya. Nah itu kan bener. mesra ya kan Ah. gitu. Bagian packing, bagian ngelempit gitu. Bagian terima duit istri. Istri. Bagian jalan nganter-nganter suami. Bagian belanja istri, Ah. bagian masak istri, yang makan suami juga. Sama Benar. kerjasama Pak Ustadz. Ya, karena dalam hal ini kan bisa jadi rezeki itu lewat jalur istri kan. Betul. Jalur istri. Tapi itu Jadi- benar Ustadz. Ya. Maksudnya gini, kadang-kadang Nah. kita nggak pernah ngerasa kita berpikir suami aja terus yang dapat rezeki yang banyak. Betul. Ternyata kadang-kadang mungkin Allah menitipkan rezeki itu lewat istri yang banyak atau bahkan lewat anak. Jangan salah suami yang lancar pekerjaan
pekerjaannya bisa jadi ada salat duhanya istri yang mendoakan. Bener. Jadi ini luar biasa. Dan Doa yang tadi iya, nyampe. Apa? orang akan semangat kalau punya istri kan. Ih, seneng banget. Makanya Seneng nikah banget, lagi. makanya, Makanya nikah cepetan. lagi. Iya, iya. Keceplosan. Ya Allah. Ini kita lanjut lagi nih ya. Wa Tabi Muhammad mau izin Bib nih ya. Apakah balasan dari Allah bagi istri yang dengan ikhlas berjuang demi keluarga dan mentaati suaminya nih. Mohon izin nih. Mungkin nanti kita bahas dari penjelasan dari zaman Rasulullah mungkin seperti apa. Mohon izin silakan Habib. Baik ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan ayyuma imra'atin, siapapun seorang istri ya. Ayyuma imra'atin, siapapun seorang istri matat dan dia meninggal dunia, wa zawjuha anha radin. Dan ketika dia meninggal dunia, namanya manusia kan tidak ada yang sempurna. Kadang-kadang Betul, istri betul. artinya melakukan berkata yang keras dengan suami sehingga menyinggung suami. Akan tetapi apabila seorang istri ini meninggal dunia, dia sudah baik, Masya Allah, salehah. Dan suami ridho, seperti Ustadz Maulana, Masya Allah waktu mau Mama Umi Nora, benar kan? wafat. Saya ridho, kata Ustadz Maulana. Ayu memberatin ketika seorang istri meninggal dunia dan suaminya ridho dengan istri tersebut, semua sudah diikhlaskan oleh suaminya, dakhalatil jannah, maka Amin. istri ini dimasukkan syurga oleh Allah Amin, ya Subhanahu wa Allah. taala. Kemudian juga hadis dari kan terkadang nih istri merasa lebih kayaknya bidadari itu kan lebih cantik nih balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh kan gimana bidadari lebih cantik? Hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan innal adamiyat min ahli dunya khairun minal huril ain min sab'una alfi dha'fin. Hadis daripada Nabi SAW, Nabi mengatakan innal adamiyat, sesungguhnya wanita-wanita nih yang dunia, para istri jangan khawatir. Mungkin dikatakan bidadari lebih cantik daripada perempuan-perempuan dunia atau istri-istri dunia, tidak. Nabi mengatakan sesungguhnya perempuan-perempuan dunia ini, istri-istri yang di dunia ini lebih bagus, lebih baik, lebih indah, lebih cantik daripada bidadari. Sebatasan apa kata Nabi? 70.000 tingkatannya. Allah. Wow, iya. Allah. Jadi wanita-wanita dunia ini hebat yang dia berbakti. Jadi wanita-wanita dunia ini yang soleha jangan cemburu sama bidadari. Karena dia lebih indah, lebih bagus 70.000 loh. Bukan 10, bukan 100. 70.000 tingkatan derajat lebih mulia daripada bidadari. Ini Masya Allah. Jadi wanita-wanita ini jangan, makanya dikatakan juga hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan idza sallatil mar'a khamsaha, ketika seorang wanita dia sholat fardu 5 waktu dia tidak tinggalkan. Idza sallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha, dia sholat, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia tidak meninggalkan sholatnya, tidak meninggalkan puasanya. Kemudian apa lagi? Wa hafizat farjaha, dia jauhkan daripada zina, dia jauhkan daripada kemaksiatan, dia jaga kemaluannya. Wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Jadi ketika perempuan dia sholat 5 waktu, ketika perempuan dia berpuasa di bulan Ramadan, ketika perempuan ini mampu, ketika suami pergi, dia tidak terima tamu laki-laki misalnya, artinya dia jaga dirinya betul-betul, dia jaga daripada kemaluannya, jaga daripada harta dirinya, kemudian wa ata'at zaujaha, dia bertaat kepada suaminya, hormat kepada suaminya. Apa dikatakan oleh baginda Nabi bersama waqila laha udkhuli, katakan sama perempuan yang seperti ini, masuklah kau min abwabil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Artinya masuklah kau surga dari pintu mana yang kau inginkan. Allahu Akbar. Jadi dibebaskan oleh baginda, oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Amin, Nabi amin. besar Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam. Ini wasallam. perempuan yang Sallallahu taat. alaihi Jadi wasallam. sebenarnya perempuan itu gampang masuk surga Ustaz Maulana.
perempuan itu gampang, artinya memang ada yang tingkatan seperti wali, tapi ini perempuan gampang sekali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau masuk surga, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik makhluk itu adalah perempuan yang soleha. Jadi artinya perempuan yang soleha ini, siapa perempuan yang soleha apalagi sudah menikah, makanya ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini tidak boleh orang sujud kepada seseorang itu kan tidak boleh. Ini menuai ketaatan, artinya melihat mananya menghitung bahwa sesoleha perempuan itu kan ada hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Uqudul Jin itu dikatakan apabila seorang suami ya seperti masalah penyakit Nabi Allah Ayub kan kita tahu. Apabila seorang suami dia punya sakit nih, sakit badannya korengan apa segala macam, si istri itu merawatnya, artinya membersihkannya karena dengan mulutnya, itu membersihkan lukanya itu dengan mulutnya. Apakah habis haknya seorang istri terhadap suami? Tidak habis seorang haknya istri terhadap suami. Jadi bahasan kita tadi seperti masalah istri mencari uang, ya sudah. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala titipkan rezeki suami itu kepada perempuan tersebut, apa yang kita katakan? Alhamdulillah. Apa yang kita katakan? Alhamdulillah, enggak usah kau kan suami ini segala macam. Jadi kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini Masya Allah, jadi nggak ada yang sia-sia nih perjuangan para istri nih ya untuk mengurus keluarganya, anaknya, suaminya. Insya Allah ditempatkan di Allah ini sama Allah ini di jannahnya Allah yang luar biasa. 70.000 lebih baik derajatnya daripada bidadari. Nah ini buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjutkan lagi, kita akan berdoa bersama ya. Dipimpin oleh guru kita Habib Muhammad bin Syahab agar perjuangan dan pengorbanan para istri ini kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah.